aspek keimanan. Jadi ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk yakin dengan membuktikan secara empiris, enggak. Ketika orang beriman maka tidak butuh pembuktian, tidak butuh hal-hal yang menegaskan bahwa ini benar, ini salah, bahwa surga itu ada. Kita nggak butuh penjelasan, kita nggak butuh bukti. Itu cuma soal keimanan, soal keyakinan. Dan semua agama punya itu, ya. soal transendental. Dari sisi syariat atau ajaran, terus ritual. Iya. Di sini ada aspek ritual. Maka semua agama mengenal aspek ritual. Di Islam ada sholat, puasa, rukun Islam lah di situ. Ada aspek ritual. Di sini ritual adalah metode atau sarana bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Di sini bukan spiritual, tetapi ritual. Kalau spiritual beda. Kalau spiritual masuk pada meditasi dan lain sebagainya, kita nggak butuh yang namanya praktek sholat, kita nggak butuh puasa untuk sampai ke Tuhan, tapi kita hanya butuh batin saja. Dan di sini tidak masuk ritual. Batin dalam artian merenung atau gimana? Merenung, bisa merenung. Kita merokok pun bisa sampai ke spiritualisme. Jadi yang dimaksud spiritualisme adalah pendekatan batin kita kepada Tuhan, entah gimana caranya, entah gimana metodenya. Nah, tapi kalau ritual di situ ada aturan-aturan. Ketika kita sholat kita harus pakai bahasa Arab, kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Di situ ada ritual, ada aturan-aturan tersendiri. Aspek ketiga adalah aspek humanis. Jadi setiap agama tidak ada yang menyuruh kita untuk membunuh, tidak membenarkan orang untuk menyukai orang lain. Setiap agama percaya pada golden rule. Ketika kita menginginkan orang lain bersikap baik pada kita, maka kita harus bersikap baik kepada orang lain. Nah, seperti itu ada di dalam semua agama. Sisi manusiawi lah, menghargai antara manusia yang lain. Iya, betul. Kan kayak gitu. Seperti itu. Nah, ketika kita ngomong soal pluralisme agama, maka kita harus membedakan yang mana yang harus diaplikasikan dalam pluralisme tersebut. Maka kita harus mengenal beragama secara privat dan beragama secara publik. Bentar Mas, belum lari ke privat sama publik, tadi aspeknya kurang satu. Apa? Yang 3 aspek tadi, apakah yang aspek ketiga itu spiritual atau gimana? Aspek pertama transendental. Iya. Jadi ya spiritual tadi termasuk. Iya. Kemudian aspek ritual, iya, dan aspek humanis. Humanis. Jadi aspek kemanusiaannya. Kembali lagi ya tadi ya. Iya. Beragama secara privat dan publik. Iya. Ketika kita ngomong pluralisme, kita harus bisa membedakan dua cara beragama ini. Bagaimana cara kita beragama secara privat dan bagaimana kita beragama secara publik. Ketika kita bicara soal privat, beragama secara privat, berarti itu urusan pribadi kita. Ada privatisasi agama. Jadi menyisikan ruang untuk bermeditasi atau hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Iya. Dan itu tidak harus diforkan ke publik, cukup hanya kita saja yang tahu. Kalau bahasa kerennya hablum minallah. Hablum minallah. Iya. Dan di situ tidak harus ditunjuk-tunjukkan iman saya seperti ini loh, iman saya seperti ini. Nah, di situ masuk ke aspek pertama, aspek transendental. Dan di sini diterapkan semua umat beragama. Dan semua umat beragama punya tingkatan sendiri-sendiri. Ada yang tingkat pragmatis, ada yang tingkat keimanannya lebih jauh tinggi, lebih tinggi lagi, dan paling tinggi adalah tingkat spiritualitas yang tidak mengenal ritual. Ketika seorang yang mengenal agama atau agamawan itu sampai kepada tingkat tertinggi, spiritualitas yang tertinggi, maka di situ dia tidak butuh ritual. Seperti wali-wali, cerita wali-wali ya, dia hanya diam, dia hanya di warung, tapi dia sudah bicara, kamu udah sholat? Udah. Sholat saya cuma dalam hati, sholat saya cuma tidak butuh ritual. Dan di sini semua orang beragama punya itu, punya sisi itu. Iya. Dan orang yang masih